Muhammad Hatta. Proklamator dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia ini patut kita teladani sikap dan perilakunya, terutama dalam konteks penerapan nilai berakhlak bagi ASN. Bung Hatta dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat santun dan ramah. Dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan kenegaraan, selalu terlihat senyum dan salam ramah dari wajahnya. Hal ini tentunya merupakan penerapan dari nilai berorientasi pelayanan. Nilai akuntabel yang tercermin dari tokoh Bung Hatta, yang mana beliau berani melawan kolonialisme. Ia paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh. Hal ini merupakan cerminan sikap akuntabilitas seorang ASN yang mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya. Pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, lebih luasnya kepada publik. Nilai kompeten yang dimiliki oleh sosok Bung Hatta tercermin dari riwayat pendidikan yang sangat bagus yang beliau miliki. Beliau selalu berusaha mengembangkan kapabilitas diri yang dimilikinya, termasuk mengembangkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan perjuangan proklamasi kemerdekaan saat itu. Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang yang gemar membaca buku dan selalu mengutamakan pendidikan. Beliau merupakan wakil presiden pertama di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat berkompeten dalam berbagai bidang. Kendati berkepribadian berbeda, Bung Karno dan Bung Hatta bisa bersatu dalam merumuskan arah demokrasi Republik Indonesia. Hal ini merupakan cerminan sikap harmonis yang harus dimiliki seorang ASN. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk menciptakan suasana harmoni yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Bung Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkeraman penjajah. Ia selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang pada pemerintah kolonial. Bung Hatta juga menjaga rahasia jabatan dan negara bahkan kepada istrinya sendiri. Meski demikian, Bung Hatta tidak pernah gentar. Nilai adaptif yang dimiliki oleh Bung Hatta tercermin dari inovasi yang diciptakan beliau dalam gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Beliau aktif dalam membimbing koperasi untuk menciptakan perekonomian yang berpihak kepada masyarakat. Sehingga pada tahun 1953, beliau diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Nilai kolaboratif diaktualisasikan oleh Bung Hatta ketika beliau bersama para pemuda menggelar rapat persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Maeda. Dari kerjasama dengan para pemuda, dihasilkanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa yang dilakukan Bung Hatta tentunya masih relevan untuk diterapkan oleh seorang ASN hingga saat ini. Dengan core values berakhlak, ASN dapat membawa Indonesia menuju pemerintahan berkelas dunia. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertanggung.